ibunya dan bayinya, maka dia hanya mengkodok saja. Tetapi jika yang dikhawatirkan bayinya, justru malah dia mengkodok dan membayar kafarat, yaitu fidyah. Itu penjelasannya sangat mungkin ada. Nah, bismillah. Terkait dengan wanita yang hamil atau menyusui, ketika dia khawatir hanya kepada anaknya atau janinnya, kewajibannya tadi kita sebutkan dia qadha sekaligus bayar fidyah. Apa alasannya? Kalau dikatakan bagaimana perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan mereka, maka jawabannya qadha saja. Qadha. Karena hal ini tidak disebutkan kasusnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara pendapat yang dapat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, kewajiban mereka hanya satu. Jadi disamakan semuanya. Mau takutnya terkait anaknya atau dirinya saja, atau anaknya saja, atau dirinya dan anaknya sekaligus, maka kewajiban cuma satu qadha. Nah, ada fidyah tadi itu apa? Amalan sebagai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita di antara para ulama ada yang mengatakan kondisi seperti ini, qadha kemudian bayar fidyah karena ada contohnya dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya nggak ada, mereka nggak akan mengatakannya. Kalau di zaman Nabi SAW, perintah dari Nabi SAW itu ya, tapi ini amal sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu dipertimbangkan nilainya. Allah Taala. Andai kan cukup dia mengkodok saja, masih digunakan atau masih kurang? Nah, dibenarkan mengambil asal. Karena asal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, tidak ada tambahan. Allah Taala. Istri kan hamil dan menyusui kan, belum sempat dikodok tapi udah ketemu lagi bulan Ramadan. Siapa yang bisa jawab? Udah dijawab belum? Nah, lagi. Permasalahan ini kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Kayaknya belum nggak hadir tadi. Nggak ada. Karena apa namanya? Dan itu asal muasal kita menyebutkan 3 kondisi ibu-ibu atau wanita yang hamil dan menyusui kemarin. Hanya ada 2. Kalau nggak kodok sama fidyah, nggak ada bayar fidyah saja. Kenapa? Ini sambungannya sama kaidah yang sebelumnya. Karena hukum asal orang yang tidak berpuasa itu apa? Terkait istita'ah, kemampuan. Apa? Kodok. Tadi dia khawatir jatuhnya kondisinya apa? Dirinya nggak mampu. Ketika khawatir sedang hamil, dia khawatir terhadap dirinya. Artinya apa? Dia dimasukkan ke kategori wanita yang tidak mampu untuk puasa. Dia menjatuhkan dirinya, saya takut loh. Nanti kalau ini jadi saya nggak kuat. Dia menjatuhkan dirinya ke golongan orang yang tidak mampu, sehingga tidak ada kewajiban puasa. Kewajiban puasa dulu, tapi harus diganti. Gantinya pakai qadha, pakai puasa lagi, atau pakai fidyah. Kaidahnya tadi kita sebutkan. Tidak boleh berpindah dari asal yang itu qadha ke fidyah kecuali kalau nggak mampu qadha, nggak mampu yang asal. Nah sekarang mungkin nggak nanti datang satu zaman wanita yang menyusui atau hamil tadi mampu untuk puasa? Mungkin nggak? Mungkin. Maka ganti di waktu tersebut. Pertanyaannya tuh nanti lama. Kalau misalkan anaknya 5 terus dekat semua gimana? Hamil 9 bulan. Menyusuinya 2 tahun. Taruhlah 3 tahun. Nggak puasa 3 tahun. Terus berikutnya nyambung. Banyak benar kode. Hitung saja udah hitungannya. Nah, terus sah nggak? Sebelum di kode kan belum ketemu lagi. Benar, sebelum sampai sana. Terus kalau misalkan nanti wafat duluan sebelum dibayar gimana? Itu Tambah barang. Tidak ada kewajiban karena dia belum sampai ke posisi mampu. Nggak ada hutang. Tadi kan tinggalannya karena nggak mampu. Apa harus puasa?
ketika mampu. Udah datang belum waktu mampunya? Oh, belum. Oh, ada kewajiban. Tapi kalau sudah datang waktu mampunya, oh biarlah sekarang aja. Masih muda. Nah, ini salah. Kalau sudah dapat waktunya, segerakan untuk dibayar. Bisa dipahami? Nah, lanjut. Apa mana? Kan belum sempat dikodok, tapi udah ketemu bulan Ramadan lagi, tapi sudah mampu untuk berpuasa. Nah, gimana? Apakah sah gak wajib puasanya, Ustaz? Gimana? Kalau kita belum kodok puasa kita yang tinggal yang Sah. Puasanya sah. bukan harus mengkodok dulu gitu. Udah datang belum waktu mengkodoknya? Bisa gitu. Ramadan ini ada seorang wanita nggak puasa karena hamil. Harus kodok. Ya. Nah, ada waktu 1 bulan sebelum datang Ramadan berikutnya, dia udah bisa. Misal ketika menyusui dia nggak khawatir sama anaknya dan mampu untuk puasa, misalnya mas ya, terlepas beda di lapangannya. Nah, dia mampu 1 bulan untuk puasa sebelum datang Ramadan berikutnya. Wajib nggak dikodok di waktu itu? Dia udah mampu nih. Wajib. Boleh nggak meninggalkan waktu itu untuk nggak mengkodok? Nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini udah akhir waktunya. Karena efek. Nggak boleh, harus dilakukan atau wajib berpuasa di waktu 1 bulan yang tersisa tadi. Jangan sampai tanggungan kita sampai ke Ramadan berikutnya belum lunas. Nah, ini ada dalilnya. Tapi Saya lagi. Cuma kalau ternyata sampai Ramadan berikutnya baru mampu ketika 1 Ramadan puasa, maka puasa untuk Ramadan tahun tersebut. Adapun tahun yang lalu bayar nanti setelah. Bisa dipahami? Nah, gimana tadi lanjutkan? Udah ada. Kebanyakan nanti. Nah. Oh, ada lagi? Ada. Maka dan kembali bertawar ala safarin. Dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa min al-birri as-siyamu fi safar." Digunakan di situ 2 kata yang berbeda, ala dan fi. Ala dan fi. Yang umumnya fi itu digunakan untuk dzarfiyah. Salah satunya untuk menunjukkan keterangan waktu atau tempat, untuk menunjukkan keterangan. Maka makna di dalam hadis tadi yang dilihat adalah, walaupun maksudnya sebenarnya dari keduanya itu sama, maka yang dilihat adalah waktu terjadinya safar. Nah, waktu terjadinya puasa. Puasa tadi terjadi kapan? Pada waktu safar. Ada makna Allah Ta'ala yang kita tahu. Yang di atas, yang di ayat tadi, itu untuk menerangkan kondisi siapa? Orangnya. Ketika kondisi seseorang itu dalam kondisi safar, maka ganti di waktu yang lain, boleh berbuka. Walaupun kalau mau melihat maksud dari keduanya sama. Cuma dari segi penggunaan bahasa, Allah Ta'ala ada itu lebih ke kondisi hal keadaannya, dan fi di ayat tadi itu untuk menerangkan waktu terjadinya puasa, yaitu pada waktu safar. Atau nanti bisa dilihat di tafsir para ulama terkait dengan ayat dan hadis tadi. Mas Santri banyak yang mana? Paham semua ya? Kalau saya nanti harus bisa ya. Ibu-ibu, santriwati, kalau mau tanya ada mic di belakang. Cuma belum ikuti. Kalau ada pertanyaan saja. Mau kami udah malam. Kalau yang kodok, dia sudah lupa berapa yang dia harus kodok itu kan? Nah, ada yang ingat nggak? Ya mungkin 1-2 ingat, karena kan sudah terakumulasi karena sudah lamanya tidak dikodok.
yang ini masuk kaidahnya kemana? Kaidah yang pernah kita bahas dulu, bahwa para ulama mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa digeser, dihilangkan dengan keraguan. Dan turunan kaidah ini, kalau seandainya kita ragu batalnya, kita bahasakan batalnya dulu. Batalnya 2 atau 3, maka ambil yang mana? 3. Ambil yang mana? 3. 2. Karena ragu batalnya. Berarti yang dia yakini atau kondisi asal dianya puasa. Dia ragunya apa? Batalnya 2 atau 3. Maka ambil yang paling benar. Tapi kalau kondisi dibalik pertanyaan, anak lupa Ramadan kemarin anak puasanya berapa? Atau bukannya bahasanya? Tadi bukannya? Bukan. Anak lupa. Ramadan kemarin anak sah puasanya itu berapa? 10 atau 11 ya? 10 atau 11. Maka dihitung asalnya dia enggak puasa. Maka diambil yang paling sedikitnya, puasanya hanya 10. Ya, hanya 10. Ada kondisi lain tidak terkait masalah ini? Nah, ala kulli hal umumnya itu dimasukkan ke dalam kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Maka itu kembali ke yang bersangkutan. Dia yakinnya berapa? Yang dia yakini berapa? Tapi jangan mencari yang paling sedikit. Itu saja. Yang dia yakini berapa? Kemudian ragunya, misalkan udah yakin kayaknya 2 deh. Ramadan kemarin saya enggak puasa, tapi kayak 3. Nah, kalau kayaknya seperti ini enggak dihitung. Yang dihitung itu yang yakin. Adapun yang sifatnya datang berikutnya bukan sesuatu yang diyakini, maka jangan dianggap. Tapi kalau seandainya mau mengambil secara hati-hati, saya nggak ada masalah. Nah, 3 aja deh, hati-hati, nggak ada masalah. Cuma ingat hukum asal tetap kewajibannya 2 tadi yang diyakini. Berarti kalau sengaja kita tinggalkan dahulu itu masih wajib berqada atau tidak? Masih. Kalau lupa saking banyak ya zaman sana sebelum hijrah lagi mana itu. Lu banyak ada gimana? Kita gunakan kaidah tadi ya. Kaidahnya apa tadi? Tidak boleh pindah dari asal ke badal kecuali kalau nggak mampu yang asal. Dulu sengaja kan tinggalin. Ya. Padahal yang tadi ini kaidahnya buatnya siapa ya? Umum sedang buat yang karena udzur atau tidak? Tidak ada udzur. Cuma kan kalau karena udzur nggak ada dosa. Yang tanpa udzur dapat dosa. Digantilah harusnya dengan apa? Dengan apa? Puasa. Gantinya harus dengan qada. Itu kan enggak hitung lagi banyak ya kan. Saking banyaknya itu umuran tuh. Itu umurnya ya. Berapa? Dari balik dulu. Dicicil. Itu tanggungan. Betul. Tanggungan. Walaupun mungkin sebagian para ulama ada yang mengatakan gugur saking banyaknya orang dari mana datang. Kecuali antum keluar dari Islam baru masuk Islam lagi. Yang kemarin gugur. Gimana? Mau keluar dulu? Awas, jangan coba-coba jadi darah. Zaman-zaman jadi ustaz. Wah, kayaknya ini solusi terbaik. Islam kan yang dimuwafaqah ya. Menghapuskan yang lalu. Nah, jangan apa. Makanya nanti di antara tadi kita tahu sabar itu apa? Rukhsah. Kalau orang mau saya sabar lah biar Biar ada rukhsah. biar dapat rukhsah, biar